berikut. Ada suaranya Pak Mas? Oke, 1 menit hitungan mundur kita akan mulai. 260 peserta. Yuk, yang belum bergabung silakan. Kita undang tim kita untuk masuk ke Zoom pada malam hari ini. 1 menit lagi kita akan mulai. Ya, mendekati 300 peserta pada malam hari ini, luar biasa ya. Luar biasa. Tiga 30 detik hitungan mundur, kita akan mulai. Oke, baik Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, apa kabar? Luar biasa, pada malam hari ini kita berjumpa di Zoom spesial akhir tahun konsolidasi Speed Network Internasional. Kita beri applause dulu untuk diri kita sendiri yuk. Teman-teman, kita boleh open cam, kita beri applause untuk diri kita pada malam hari ini yang kita sudah sampai pada akhir tahun, penghujung tahun 2024. Oke. Ya, kami ucapkan selamat bergabung. Ya, untuk yang baru bergabung di PT Berkah Mana Selalu di bawah asuhan Speed Network Internasional. Ya, kami harap Anda semua yang baru-baru bergabung itu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di 2025 mendatang. Ya, untuk mereka yang sudah berjuang di 2024, kita akan lihat prestasi-prestasi apa pada malam hari ini. Sekaligus kita akan melihat apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita di tahun 2024. Sehingga 2025 kita akan lebih ceria kembali. Oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Guru. Pada malam hari ini kita akan melakukan konsolidasi tim Speed Network Internasional. Acara pada malam hari ini dipersembahkan oleh Speed Network Internasional, sekolah edukasi yang membuat Bapak Ibu memiliki kecepatan dalam memperoleh reward atau hadiah atau bonus-bonus yang dipersembahkan oleh PT Berkah Mana Selalu. Ya, Speed Network Internasional juga sudah setahun berdiri ini ya Bapak Ibu semua, dan melahirkan banyak prestasi-prestasi yang nanti Bapak Ibu akan melihat ya. Oke, malam hari ini saya akan menyapa dulu semua mitra daripada BASU Speed Network Internasional di kolom chat ya. Saya tadi lihat hampir seluruh Indonesia ada ya. Bandung Cimahi hadir, Kutai Kartanegara hadir. Luar biasa ya. Jakarta Timur hadir, wow, dekat sekali dengan kantor. Sukabumi hadir, Indramayu hadir, Muara Enim hadir, ya. Palembang hadir, Medan hadir, Bogor hadir, Sambas hadir, ya. Sulawesi hadir, Kapuas Kalimantan Tengah hadir, Sumeneb hadir, Surabaya hadir, Sumatera Barat hadir, Tangerang hadir. Luar biasa, saya tidak bisa mengucapkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya pastikan mitra Speed Network Internasional sudah tersebar di seluruh kota di Indonesia. Ya, luar biasanya pada malam hari ini, Bapak Ibu semua, kita mohon izin untuk yang tidak punya yang berkesempatan untuk on kamera, ya, yang berkesempatan atau tidak ada keperluan di luar sana, tolong on kamera atau kameranya dinyalakan agar kita satu sama lain saling dengar. Ya, karena pada malam hari ini luar biasanya founder-founder kita, orang-orang berprestasi akan kita lihat bersama-sama. Ya, pada malam hari ini Speed Network Internasional selama setahun karirnya ya sudah menciptakan banyak beginner. Ya, ratusan beginner Bapak Ibu semua. Beginner itu apa? Beginner adalah mereka yang mempunyai hasil di atas 5 juta rupiah ya, dan memiliki banyak expert
ya, puluhan expert, hampir ratusan nih, ya. Mereka yang berpenghasilan 25 juta ke atas. Dan kita juga beberapa ada profesional yang punya ratusan juta rupiah, ya. Dan yang terbaru adalah beliau yang berperingkat New Master Basu Indonesia 450 juta rupiah dalam waktu beberapa bulan ke belakang. Ini luar biasa Bapak Ibu semua. Ya, Speed Network International pada malam hari ini akan mempersembahkan sebuah konsolidasi penutup tahun 2024 dengan kita juga akan membuat sebuah rencana yang luar biasa di 2025. Ya, panggung kita sudah dipersiapkan di bulan April 2025. Pastikan Anda semua adalah peraih nasional. Luar biasa ya. Saya ingin lihat antusiasnya Bapak Ibu semua yang sudah saya sapa. Kurang lebih 300 orang yang ada di ruangan Zoom pada malam hari ini. Apakah Anda siap mengikuti Zoom pada malam hari ini? Jika Anda siap, katakan siap di kolom komentar dengan penuh antusias. Siap! Ya. Kenapa? Karena pada malam hari ini adalah penutup Zoom pada tahun 2024. Dan kita akan pasang target yang luar biasa di 2025. Kenapa? Karena hari ini begitu banyak plan yang ditawarkan PT Basu yang meringankan kita untuk mencapai bonus-bonus bahkan reward dengan cara yang mudah. Serta Speed Network International akan membantu Bapak Ibu semua memperoleh reward itu dalam waktu secepat mungkin. Oke. Siap. Untuk kita semua, siapkah kita memulai pada acara pada malam hari ini? Wih, siap. Maaf off kamera. Ya, siap. Gas, terus. Ya. Yang tidak ada halangan, tolong di on kamera. Luar biasa ya. 300 pasang mata tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Sudah ratusan orang yang berkata siap? Siap Medan. Wah, luar biasa Medan. Keren. Oke, siap. Oke, maka kita akan mulai acara malam hari ini. Ya, yang akan dimulai oleh pembicara pertama kita. Founder daripada Speed Network International, seorang pemikir, beliau komitmen dan serius sekali membangun mitranya dari Aceh sampai Papua, seluruh kota di Indonesia. Ya, pada malam hari ini, beliau adalah salah satu founder Speed Network International. Beliau akan membuka acara pada malam hari ini. Pembicara kita yang pertama, yang luar biasa sekali. Kita sama-sama sambut. Sama-sama di depan kamera kita applause yang luar biasa untuk Bapak Sakwan Yuli Putra. Kita beri applause yang luar biasa di depan kamera masing-masing. Silakan. Bapak Sakwan Yuli Putra, silakan Pak Sakwan. Pak Sakwan, standby, monitor. Pak Sakwan nggak bisa masuk, kapasitas Zoom 300 Mas Guru. Wah, luar biasa. Luar biasa. Terus bagaimana nih? Apakah saya harus keluar untuk Pak Sakwan masuk? Jadi hari ini teman-teman luar biasa. Pada malam hari ini sampai founder kita saja tidak bisa masuk. Maka pembicara kita berikutnya ini akan mengisi di acara pembicara yang pertama. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita panggil Bapak Putra Adi Suito. Silakan Bapak sebagai pembicara pertama pada malam hari ini. Ya, thank you Mas Guru. Luar biasa nih. Zoom-nya 300 orang ya, yang mau masuk ngantri 1000 orang, teman-teman. Wow, luar biasa. Oke, siap. Sekarang ya. Jadi, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Apa kabar teman-teman Basu SMI seluruh Indonesia? Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Mungkin ini udah kesekian kalinya kita ketemu lewat online dan offline Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita tidak training, kita tidak ada materi-materi yang luar biasa Bapak Ibu, tapi lebih ke bagaimana caranya kita mengevaluasi 2024 apa saja yang sudah kita lalui ya bersama-sama, apa saja yang sudah kita raih ya, khususnya kita bicara pencapaian di Basu Bapak Ibu teman-teman semua ya. Nah, ini penting sekali dan kami dulu selalu berpikir bahwa setiap akhir tahun kita spend waktu beberapa jam bahkan mungkin 1-2 hari untuk evaluasi 1 tahun ke belakang ya, dalam hal apapun ya, dalam hal bisnis, dalam hal keluarga, pencapaian apapun itu teman-teman. Karena tanpa
hitung-hitungan apa yang sudah kita raih 1 tahun ke belakang, maka akan sangat sulit sekali ya kita menentukan target tahun depan ini mau ngapain, tahun depan ini mau seperti apa. Nah kalau itu tidak dilalui Bapak Ibu, ya maka tahun demi tahun pasti akan kita lewati biasa-biasa saja. Tahun demi tahun akan berlalu begitu saja. Ya, tidak ada pencapaian yang istimewa, tidak ada yang hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu teman-teman semua. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa ya hidup ini ya biasa-biasa saja seperti ini teman-teman semua. Ya, nah bersyukur sekali Bapak Ibu ya malam hari ini pertama teman-teman bisa masuk ya dari ratusan orang. Ya hari ini kapasitasnya cuma 300 Bapak Ibu teman-teman. Yang kedua, bersyukur sekali Bapak Ibu hari ini teman-teman masih menjadi salah satu bagian dari member BASU yang tetap stay. Maksud saya tetap stay, tetap berada di BASU, tetap hari ini berjuang bersama-sama, berproses bersama-sama Bapak Ibu. Karena saya dan Pak Japar salah satu orang yang, salah satu member lah ya, salah satu member yang mengawali bisnis ini dari awal, orang-orang awal lah seperti itu. Dan kami menjadi saksi begitu banyak teman-teman yang ada yang mereka tereliminasi di durasi 3 bulan. Ada yang mereka tereliminasi di durasi 6 bulan. Ya, ada yang 1 tahun hari ini sudah nggak ada lagi di BASU Bapak Ibu. Ada yang mereka punya sedikit kendala, punya sedikit masalah, mereka tinggalkan bisnis ini. Ya, dan saya menjadi salah satu saksi mereka-mereka yang hari ini tidak lagi ada di BASU, teman-teman semua. Ya, kita apapun itu keputusan mereka kita hormatin ya teman-teman. Cuman satu apresiat buat teman-teman semua malam hari ini adalah karena harga sebuah konsistensi itu nggak murah. Ya, harga sebuah mempertahankan pilihan itu nggak gampang Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, semua orang di luar sana bisa memutuskan saya join di BASU. Tapi belum tentu mereka berani mengambil keputusan untuk tetap konsisten dengan pilihannya, untuk tetap setia dengan pilihannya. Nggak semua orang Bapak Ibu. Ya itulah kenapa teman-teman, ya hari ini kalau kita perhatikan, ya mereka yang berhasil di BASU, mereka yang capai peringkat demi peringkat, mereka yang mengalami pertumbuhan timnya growing Bapak Ibu, adalah mereka-mereka yang konsisten, mereka-mereka yang komitmen dengan keputusannya Bapak Ibu. Mereka-mereka yang nggak gampang nyerah karena 1-2 masalah, 1-2 kendala, 1-2 tantangan teman-teman. Ya, jadi ini yang malam hari ini kita patut syukuri. Kenapa? Karena selama kita stay di BASU, selama kita stay di menjadi member BASU dan di bawah naungan SNI Bapak Ibu, maka kita punya kesempatan yang sama. Oke lah tahun ini mungkin pencapaian kita belum maksimal. Oke lah 1 tahun 2024 ini mungkin dalam hal peringkat, dalam hal income mungkin kita belum maksimal Bapak Ibu. Tapi ingat, kita masih punya tahun 2025 insya Allah. Kalau Allah kasih umur panjang, kita punya 1 kali lagi Bapak Ibu untuk berjuang bersama-sama 1-2 tahun ke depan ya untuk mengkoreksi atau membenahi apapun yang kemarin tahun 2024 ini kita nggak maksimal teman-teman. Nah pertanyaannya sekarang satu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah berada di perusahaan yang tepat ya, Bapak Ibu sudah berada di tim yang tepat, Bapak Ibu sudah berada di sebuah komunitas yang memang sangat mendukung sekali buat teman-teman hari ini growing. Ya, apakah tidak ketemu tantangan di tahun 2025? Justru ya prepare for the worst-nya adalah kita betul-betul mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan tantangan dan masalah yang ada di 2025. Ya, karena kalau bicara 2024 hari ini ke belakang Bapak Ibu, ya hari ini sudah bicaranya adalah bicara memori ya, masa lalu Bapak Ibu ya. Sudah masa lalu, itu sudah takdir, sudah tidak ada satupun yang bisa kita rubah Bapak Ibu. Ya, tetapi masa depan ini Bapak Ibu itu penuh dengan misteri. Maka cara yang paling bijak adalah kita mempersiapkan dari sisi mental, ya dari sisi sikap mental kita yang terus kita perbaiki teman-teman semua. Ya, nah pertanyaannya teman-teman, siapa yang yakin dari 300 orang ini tahun 2025 menjadi Grandmaster? Boleh diketikkan di kolom chat. Yang yakin saja, ya jangan ikut-ikutan. Coba tanya dari dalam diri masing-masing. Yang yakin 2025 itu jadi Grandmaster, tulis di kolom chat. Dan saya dan teman-teman leader, ya juga ini menjadi doa Bapak Ibu, saya akan aminkan teman-teman. Ya, ada malaikat di sekitar kita, mereka juga akan mengaminkan teman-teman. Kenapa? Karena semua berawal dari apa yang ada dalam pikiran kita. Ya kalau Bapak Ibu perhatikan training-training yang dibawakan oleh Pak Ali, semua yang ada di alam semesta ini tercipta 2 kali. Maka teman-teman harus tancapkan dalam-dalam dalam pikiran
pikiran kita bahwa 2025 Grandmaster ini menjadi harga mati. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada pilih-pilih, teman-teman. Nah, kalau ini sudah terjadi di alam pikiran kita, maka insya Allah alam semesta akan membantu. Ya, baru berproses menjadi kenyataan, teman-teman semua. Indonesia banyak banget ya, luar biasa ya. Amin ya, teman-teman ya. Oke, nah pertanyaan kedua. Ya, ternyata nggak cukup, bukan pertanyaan pertama saja. Pertanyaan kedua, siapa yang siap, Bapak Ibu? Ya, siapa yang betul-betul siap tahun 2025 berjuang totalitas demi impian Bapak Ibu menjadi Grandmaster itu terwujud? Yang nggak siap jangan, teman-teman. Ya, jangan sampai cuma mau jadi Grandmasternya saja. Ya, tetapi actionnya no. Ya, nggak mau capek, nggak mau lelah, nggak siap ditolak, teman-teman misalnya. Ya, nggak siap ditinggalin beberapa teman-teman pindah ke bisnis lain, yang nggak siap melewati tantangan demi tantangan. Please, lupakan Grandmaster kalau teman-teman nggak siap dengan segala kondisi seperti itu. Karena saya, Pak Japar, Pak Ali, semua, ada Pak Sawan, termasuk Mas Guru, teman-teman semua, hari ini, ya sampai di titik ini tetap stay di Basu, bukan tanpa masalah, bukan tanpa kendala, Bapak Ibu. Justru kami sadar banget hari ini berada di titik hari ini, yaitu penuh dengan proses yang sudah kami lewatin satu demi satu, teman-teman. Maka kita sampaikan ini supaya Bapak Ibu bukan hanya expect yang indah-indahnya saja, yang senang-senangnya saja. Pak, Grandmaster enak Pak, 1 miliar income-nya, ya bulanannya luar biasa kalau bangun struktur bisnis. Oke. Tapi prosesnya teman-teman yang mesti kita cari tahu, ya prosesnya yang teman-teman harus siap melewati, Bapak Ibu, teman-teman. Masih siap ya? Oke, masih siap semua ini Mas Guru, ya. Ya. Berarti kita lanjut, ya. Kita lanjut. Saya ada beberapa slide, ya. Saya ada beberapa slide, sekitar 4 slide, 5 slide, teman-teman. Kita bisa fokus sama-sama, ya. Oke. Teman-teman, ya bisa fokus ke slide. Apa yang mesti kita lakukan tahun 2025? Nanti di sesi akhir kita akan belajar sama-sama sama founder kita, Bapak Ibu, yang secara pembuktian, ya Bapak Ibu udah nggak perlu nanya lah. Hari ini Bapak Ibu nggak aktif di Basu pun, beliau betul-betul tetap fight di Basu, membantu teman-teman yang sangat serius di sini. Nah, apa yang kita lakukan yang harus kita lakukan menjelang 2025? Kita kurang 3 hari kalau nggak salah. 3 hari ya Mas Guru ya, 2025 ya. Yes. 3-4 hari lah ke depan, teman-teman. Ya, tinggal sekitar ya hitung hari lah Bapak Ibu. Ya, dan ini akan menjadi biasa-biasa saja bagi mereka yang memang tidak mau berubah hidupnya tahun depan. Tahun 2025 akan menjadi hal yang biasa-biasa saja bagi teman-teman yang memang tidak punya target, bagi teman-teman yang memang tidak punya impian keras untuk membahagiakan orang-orang yang mereka cintai, teman-teman. Ya, akan menjadi biasa-biasa saja. Ya, itu yang saya garis bawahi. Kenapa? Karena saya pernah baca statement gini. Ya, Einstein pernah mengatakan bahwa definisi kegilaan adalah ketika kita melakukan hal yang sama terus-menerus tapi berharap suatu hal yang berbeda. Yang bilang bukan saya, tapi Einstein. Itulah yang dikatakan kegilaan. Jadi kalau kita pengen harapan 2025 itu berubah total, ya, berubah jauh lebih baik, maka harus ada yang kita rubah hari ini, teman-teman. Ya, mindset kita mulai rubah. Paksain bila perlu, teman-teman. Mindset ini akan menghasilkan tindakan. Ya, tindakan kita akan berubah, tindakan berubah akan menghasilkan karakter. Ya, karakter inilah yang akan nanti menjadi Bapak Ibu, ujung-ujungnya adalah nasib. Jadi jangan berpikir gini, wah enak ya dia jadi Grandmaster, ntar dulu Bapak Ibu. Ya, enak ya jadi master, Pak Japar kemarin baru terima 350 juta. Teman-teman lihat itunya, tapi nggak lihat action hari demi harinya, teman-teman. Nggak lihat kebiasaan yang dibangun setiap harinya, nggak lihat capeknya, nggak lihat prosesnya, nggak lihat kurang tidurnya, nggak lihat stresnya, nggak lihat itu. Kenapa? Karena gini, ya, Grandmaster, Master, Elite atau apapun itu peringkat itu sekali lagi hasil pencapaian dari ya aktivitas hari demi hari yang kita lakukan. Aktivitas daily-nya dari demi hari kita lakukan ini kalau kita punya target yang jelas terukur. Kalau tidak punya itu, ya sudah, actionnya juga nggak jelas, nggak terarah, yang ada hari demi hari lewat, minggu demi minggu lewat, akhirnya 1-2 tahun lewat, ya lewat begitu-begitu saja. Peringkat tetap di situ-situ saja. Masih beruntung punya peringkat. Ini member, masih statusnya member, Bapak Ibu. Ya,
Nah, maka malam hari ini yuk sama-sama. Jadi saya tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman semua, tidak ada ya. Teman-teman saya tahu persis punya latar belakang yang luar biasa, yang punya leader-leader hebat, Bapak Ibu. Saya tahu juga teman-teman sudah sangat bekerja keras ya di 2024 ini teman-teman. Ya tinggal hari ini kita sama-sama rendahkan hati, kita sama-sama buang ego dulu, kita sama-sama evaluasi Bapak Ibu. Sekali lagi, ini untuk pencapaian tahun 2025 ya. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Pertama, ya, kita harus bersyukur dulu, ya. Bersyukur dalam hal apa? Minimal di 3 poin ini, teman-teman. Pak, 2024 ini saya cuma di peringkat expert misalnya, atau beginner misalnya, atau misalnya saya cuma mentok ini Pak, baru profesional. Apapun pencapaian kita di 2024, tidak ada alasan untuk tidak disyukuri, teman-teman. Sepakat ya? Ya, jadi kalau kita belajar bersyukur, udah pasti ya kita akan dipermudah jalan menunggu peringkat berikutnya atau step berikutnya, teman-teman. Maka syukuri apapun hari ini, Pak, saya cuma punya tim hari ini 10 kiri 10 kanan yang aktif. Yes, bersyukur. Pak, saya punya kaki gajah hari ini, Pak. Makin gajah, makin jadi dinosaurus misalnya. Bersyukur, Bapak Ibu. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Titik. Segede gajah, kalau kata Pak Ali. Oke, ini dulu. Jadi 1 tahun ke belakang ini semenjak Bapak Ibu bergabung di BASU, apapun pencapaiannya, peringkat apapun, income-nya berapapun Bapak Ibu, please syukuri. Ya, kenapa? Karena level energi positif tertinggi itu adalah bersyukur, teman-teman. Ya, grateful, bersyukur. Itu level energi tertinggi. Level energi positif paling tinggi itu bersyukur. Ya, bahagia itu masih di bawahnya. Bersyukur tuh betul-betul tertinggi, teman-teman ya. Income berapapun, peringkat apapun, yuk kita syukurin. Ya, karena memang itulah yang diberikan ya sama Tuhan sesuai dengan kapasitas action kita, sesuai dengan kemampuan kita hari ini, teman-teman. Ya. Teman-teman yang masih punya keluarga sehat walafiat, ya. Berapa banyak teman-teman kita, keluarga kita di luaran sana yang mungkin mereka hari ini sudah dipanggil sama Tuhan lebih dulu, entah itu orang tua, keluarga terdekat, keluarga jauh, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau teman-teman masih punya keluarga, orang tua, anak, pasangan utuh, teman-teman, dan diberikan kesehatan, kita syukurin. Sepakat ya, teman-teman ya? Ini dulu. Ya, kita syukurin dulu, supaya kita punya energi yang luar biasa menjelang tahun 2025 ini, teman-teman, untuk capai target apapun. Oke, selanjutnya. Kita evaluasi, Bapak Ibu. Nah, 2 poin Bapak Ibu, coba flashback 1 tahun ke belakang, kegiatan apa saja yang Bapak Ibu meningkatkan produktivitas. Itu lipat gandakan di tahun 2025. Pak, tim saya bertumbuh itu karena banyak home sharing misalnya. Saya banyak presentasi lewat Zoom misalnya. Saya banyak follow up misalnya. Nah, itu lipat gandakan Bapak Ibu. Ya, jangan cuman dipertahankan, tapi juga lipat gandakan. Karena apapun ya, kegiatan teman-teman, presentasi, follow up, buat daftar nama, buat janji, ngirim orang ke training, apapun itu yang membuat perkembangan bisnisnya teman-teman maksimal, itu lipat gandakan. Ingat ya, jangan pertahankan, tapi lipat gandakan. Nah, kontras dengan yang kedua, Bapak Ibu, 1 tahun ke belakang ini, kalau Bapak Ibu ya punya kebiasaan yang non-produktif, ya bisa jadi mungkin peringkatnya nggak naik-naik, lebih banyak nonton drakornya dibanding presentasinya misalnya, lebih banyak jalan-jalan ke mallnya dibanding follow up-nya misalnya, lalu lebih banyak mungkin ngerumpinya dibanding ikut training, ngarahkan timnya ke training. Nah, segala macam bentuk kegiatan yang non-produktif Bapak Ibu itu diminimalisir. Ya, kalau bisa dihilangkan, teman-teman. Kalau bisa, ya. Kenapa? Karena hari ini kita kepingin 2025 kita kepingin mendapatkan hal yang luar biasa, maka harus ada yang kita rubah hari ini. Oke, sepakat ya sampai sini teman-teman semua? Selanjutnya, yang ketiga. Nah, ini paling penting Bapak Ibu. Saya ulangin ya, 2025 akan berlalu begitu saja tanpa pencapaian apapun kalau Bapak Ibu tidak punya goals, tidak punya target yang terukur. Oke? Nah, kapasitas kita Bapak Ibu sebagai manusia, ya, Bapak Ibu itu jangan lebih dari punya 3 target besar. Ya. Jadi 2025 Bapak Ibu tentukan 3 target ini, 3 goals ini.
Yang pertama, peringkat dan income-nya berapa di sampai dengan Desember 2025, 1 tahun ke depan. Lalu berapa promotif yang Bapak Ibu harus capai, berapa produksi core person sama leader kanan kirinya. Nah, 3 goal besar ini nanti kita akan breakdown, ya, kita pecah di dalam target itu mingguan, target bulanan sama target per triwulan, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi goals besarnya itu kita akan breakdown dari menjadi goals-goals kecil, ya. Nah, malam hari ini mungkin nanti selesai Zoom, nanti malam, ya, mungkin Bapak Ibu yang bangun malam gitu ya, yang sholat malam segala macam, ya, coba merenung mau 1 tahun ke depan ini mau jadi peringkat apa, dengan income-nya berapa, Bapak Ibu. Coba tuliskan dengan sepenuh hati, ya, berdiskusilah dengan apa namanya, dengan internal Anda, Bapak Ibu, ya. Lalu tentukan peringkat dan income 1 tahun ke depan. Oke. Nah, promo-promo apa yang harus kita capai, Bapak Ibu? Kemudian, ini yang paling penting. Ya, kalau Bapak Ibu pernah ikut SLC, konsep membangun bisnis ini adalah bagaimana caranya kita membangun aset, Bapak Ibu. Aset ini akan sangat rapuh sekali kalau, ya, Bapak Ibu tidak punya pondasi-pondasi yang kuat di dalam aset tersebut. Nah, kalau kita paham bahwa aset kita adalah teamwork, ya, aset kita adalah tim bisnis kita, maka semakin banyak leader yang kita bentuk, leader yang kita ciptakan, leader yang kita temukan di tim kita, itu aset kita makin kuat. Ya, maka jangan sampai Bapak Ibu itu berpatokan dengan suatu hal yang sifatnya kamuflase. Ya, wah, timnya besar, tim besar, oke, yes, kita syukurin. Tapi ingat, tidak sampai hanya di situ. Timnya besar kalau tidak ada leader di sana, tidak ada people yang terbentuk, yang teredukasi dengan baik di sana, ya, timnya masih sangat rapuh sekali. Ya, maka SNI ini punya semboyan bagaimana caranya Bapak Ibu, ya, kita itu membangun tim yang besar, solid, dan produktif. Ya, bukan cuma besar, kalau besar saja Bapak Ibu gampang rapuh ngapain? Ya, selain besar harus solid. Ya, jangan sampai Bapak Ibu membangun istana kayak di pinggir pantai, kena ombak dikit selesai, rata lagi pasirnya. Istana pasir. Ya, besar itu harus kuat Bapak Ibu, solid Bapak Ibu. Nah, tetapi juga harus ada produktif. Kenapa? Karena kalau cuma besar saja, ya, nggak produktif, ngapain? Paham ya sampai sini Bapak Ibu ya? Harus ada yang produktif. Seperti itu, teman-teman. Oke? 3 poin ini tentukan. Nah, terus tentukan fokusnya Bapak Ibu. Ya, tentukan fokusnya. Misal Bapak Ibu mulai tahun depan kita sudah berlakukan reward 30-30. Ya, ini saya pribadi itu bersyukur banget. Kenapa? Karena pencapaian 100 reward FTL ini ternyata nggak gampang. Kalau gampang, dari Mei sampai sekarang pasti akan ada puluhan bahkan ratusan orang yang capai. Nah, bersyukurnya gini, ya, Basu ini terus berbenah, ya, terus memperbaiki terus Bapak Ibu. Ya, jadi di launchinglah reward 30-30 untuk batu loncatan FTL. Nah, 30-30 ini teman-teman bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk fokus capai 100-100, ya, untuk batu loncatan capai 1000-1000 bahkan 3500-3500. Kenapa? Karena 30-30 ini angka yang sangat achievable. Ya, dan bersyukurnya lagi kita punya promo yang capai 30-30 sampai dengan Maret, teman-teman dapat promo Vietnam. Ya. Nah, tentukan fokusnya teman-teman 3 bulan ke depan. Ya. Jadi dengan meraih reward 30-30 semakin banyak di tim kanan kiri Bapak Ibu, maka otomatis Bapak Ibu akan capai reward di atasnya. Jadi berpikirlah bagaimana kita giving, memberikan bantuan, memberikan edukasi, ya, tenaga, pikiran supaya tim kita yang betul-betul serius di kanan kiri kita capai 30-30. Teknisnya Bapak Ibu konsultasi sama leadernya, ya, tinggal di breakdown aja nanti. Gini, siapapun teman-teman, ya, hari ini nanti untuk menentukan titik fokusnya di mana, tinggal buka gambar jaringan, kanan kirinya siapa-siapa orang-orang yang betul-betul aktif, siapa orang-orang yang memang layak untuk dibantu dengan sangat serius, ya, konsultasikan dengan leadernya. Ya, budayakan ini. Misalnya Pak, di kanan saya cuma ada kira-kira 3 orang. Nggak masalah, 3 orang, 3 bulan fokus dikerjain bareng-bareng Bapak Ibu. 3
bulan itu pecah 30-30, itu sudah 100-nya selesai Bapak Ibu, lebih malah. Paham ya? Maksud saya, misalnya gini, saya punya ABC di kanan, CDE di kiri. Yang memang saat ini yang betul-betul serius cuma 3 orang kiri, 3 orang kanan. Yang memang mau capai peringkat reward 30-30, ya sudah, saya tinggal fokus ke 3 orang ini, teman-teman. Ya, fokus bantuin 3 orang ini, mereka capai semua 30-30, 3 orang, saya otomatis dapat 100-100. Jadi Bapak Ibu pecah 100-100 itu dengan cara membantu memecahkan 30-30 di tim kanan kirinya. Ya. Teknisnya saya nggak bahas malam hari ini, kita sudah banyak belajar ya di HTS, di IBO, udah sering banget di breakdown sama Pak Ali Bapak Ibu, bagaimana caranya menyelesaikan target pribadinya, bagaimana cara menyelesaikan target ke IBO, ke segala macam, tinggal manfaatin aja training demi training. Karena siapa tahu 2024 ini teman-teman adalah menjadi salah satu orang yang sangat lemah memaksimalkan orang ke training. Bisa jadi yang membuat peringkatnya begitu-begitu saja atau income-nya begitu-begitu saja. Oke ya, ini tentukan fokusnya. Ingat, fokus Bapak Ibu itu nggak boleh lebih dari 1, teman-teman. Kalau Bapak Ibu dalam waktu kesamaan itu mengejar kelinci, 2 kelinci yang lari, nggak akan pernah ketemu dua-duanya. Maka fokus dulu 3 bulan di awal ini. Ya tentukan apa? Ini aja sebagai contoh. Ya, sebagai contoh kalau saya fokusnya dari sini dulu 3 bulan ke depan. Karena dengan memproduksi banyak orang yang capai 30 kanan kiri, maka otomatis akan memproduksi orang-orang yang capai reward 100-100, teman-teman. Ya, nanti konsultasikan dengan leadernya. Sekali lagi ya, konsultasikan dengan leadernya. Jadi jangan asal ambil titik fokus misalnya tanpa konsultasi dengan leadernya. Oke? Lanjut dikit lagi. Caranya gimana? Ini sering disampaikan sama Pak Ali. Ya, saya sering nyimak Bapak Ibu dan saya cuma mengulas sedikit. Pertama yang teman-teman belum FTL, ya selesaikan dulu akun pribadinya 3 FTL. Kalau 1 tahun ini atau katakanlah dari Mei ya kita FTL, teman-teman, atau 3 bulan teman-teman nggak selesai 3 FTL-nya, berarti teman-teman kurang serius. Saya ulangin, kalau 3 bulan Bapak Ibu belum menyelesaikan 3 FTL-nya berarti kurang serius. Berarti FTL ini nggak penting buat teman-teman. Kalau FTL nggak penting buat teman-teman, ya jangan berharap untuk dapat reward-nya yang 50 juta, yang 5 juta, yang 100 juta, bahkan miliaran. Ini garis bawah nih, tebel teman-teman. Respeklah dengan FTL, pakai join FTL. Gimana caranya? Ya pikirkan apapun caranya supaya teman-teman FTL. Entah dengan jualan sehari 2 box propolis misalnya, ya kalau sebulan ngotot sehari jualan 2, itu sebulan kelar 3 FTL-nya teman-teman. Ya, tapi kan FTL-nya berapa? Misalnya gitu ya. Apalagi nanti 2,2. Teman-teman, ya. Kalau teman-teman jualan 1-2 produk sehari, itu sebulan sudah tinggal dihitung. Masalahnya hanya keseriusannya, ngotot. FTL ini penting nggak buat kita? 3 akun FTL ini beres nggak? Penting nggak buat kita? Itu aja. Nah, kalau sudah selesaikan 3 FTL, atau misalnya baru 1 Pak, tinggal 1 kiri 1 kanan, oke. Go ahead aja, terus saja konsisten. Ya misalnya seminggu jual 5 produk buat upgrade. Ya pribadi ya teman-teman ya, minggu depan lagi misalnya jual 5 produk buat upgrade lagi sampai selesai 3 akun FTL. Lalu tinggal temukan 10 kiri 10 kanan. Ya, yang melakukan hal yang sama. Ini kalau pengen pecah 30 kiri 30 kanan selesai Bapak Ibu. Nah yang paling penting adalah, saya tidak akan pernah bosen ya, lipat gandakan lagi yang hadir ke setiap acara dan training. Ya, setiap acara SNI Bapak Ibu pasti akan selalu diingatkan bagaimana caranya memaksimalkan training-training dan acara-acara berikutnya. Kenapa? Kami semua di SNI ya Bapak Ibu, founder-founder di SNI sepakat bahwa tidak ada organisasi yang kuat dibangun di bisnis network marketing tanpa sebuah pembelajaran, tanpa sebuah acara, tanpa sebuah training teman-teman. Kami semua sepakat itu. Maka kalau Bapak Ibu ya pengen punya tim besar lalu tanpa melibatkan acara, percaya sama kita bahwa timnya pasti rapuh, timnya pasti nggak kuat teman-teman. Kenapa? Karena tidak besar dengan pembelajaran ya. Nah maka satu tahun 2024 ini cukuplah buat kita pembelajaran ya, kita benahin sama-sama. Teman-teman tahun depan jauh lebih respect dengan acara, jauh lebih respect dengan pertemuan, dengan training ya. Jangan pernah hadir ke acara sendiri, tapi bagaimana caranya libatkan teman-teman semua, ya timnya kanan kiri Bapak Ibu untuk hadir ke training-training. Gini, pakailah pola mindset
Seperti contoh gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah mensponsori orang, Bapak Ibu tuh sebenarnya sudah punya amanah di tim kanan kirinya. Nah, tugas Bapak Ibu memang tidak bisa membuat mereka sukses. Nggak bisa Bapak Ibu. Tugas kita hanya menunjukkan caranya bagaimana supaya bisa sukses di Basu. Caranya supaya bisa jadi beginner, bisa jadi expert, bisa jadi elite, jadi master, jadi grandmaster. Itu kita bertanggung jawab penuh untuk menunjukkan caranya. Ya. Kami hari ini Bapak Ibu ya bertanggung jawab penuh itu, makanya dibentuklah sebuah pembelajaran, sebuah tempat, sebuah training, sebuah kurikulum yang kita sebut SMI. Nah, tinggal Bapak Ibu memanfaatkan karena di sana petanya jelas. Petanya semuanya ada, bagaimana caranya jadi beginner, expert, profesional, elite, master, dan master, semuanya ada Bapak Ibu. Tinggal Andanya respect nggak dengan pembelajaran itu aja masalahnya. Paham ya sampai sini ya Bapak Ibu ya? Oke, dan terakhir ya, dan ini yang paling penting Bapak Ibu, saya kepengen Bapak Ibu ini, kami itu kepengen Bapak Ibu memperjuangkan bisnis ini betul-betul untuk teman-teman, untuk orang-orang yang teman-teman cintai. Bukan buat upline, bukan buat downline. Ya kalau bahasanya Pak Ali, Bapak Ibu terima ribet, masuknya ke rekening Bapak Ibu, bukan ke rekening upline, bukan ke rekening leader. Tapi pencapaian reward teman-teman itu peranan leadernya teman-teman sangat besar sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Kami semua Bapak Ibu, ya, kepengen Bapak Ibu betul-betul merasakan apa yang kami rasakan. Ya, kepengen merasakan bonus harian itu ratusan ribu, jutaan, kepengen dapat reward Bapak Ibu semua. Ya, itu betul-betul Bapak Ibu luar biasa, ya. Tetapi juga kami sadar bahwa seperti yang tadi saya bilang di awal, kami berada di titik hari ini itu lengkap proses enaknya dan gak enaknya Bapak Ibu. Maka nggak fair kalau kita nggak sampaikan bahwa Bapak Ibu juga harus siap dengan prosesnya. Bapak Ibu harus siap dengan tantangan-tantangannya, masalah-masalahnya Bapak Ibu. Nah yang jadi soal adalah tahun 2025, kalau Bapak Ibu menghadapi kendala, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, ya tanpa Bapak Ibu ingat bahwa Bapak Ibu berada di Basu ini untuk orang-orang yang kita cintai. Tanpa Bapak Ibu mengingat dengan jelas sejelas-jelasnya bahwa kita hari ini bertahan di Basu, terus berjuang Bapak Ibu, terus bertahan, terus berjuang konsisten itu hanya untuk orang-orang ini. Ya, hanya untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, ini yang Bapak Ibu betul-betul pegang erat-erat. Ya, untuk anak, pasangan, untuk orang tua Bapak Ibu. Sejatinya inilah Bapak Ibu, ya, yang kita perjuangkan. Sejatinya inilah yang membuat kita hari ini siap ditolak, capek, harus ngisi presentasi, training, keluar kota, ya luar biasa. Harus kadang-kadang ya diremehkan dan luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita Bapak Ibu ya tidak ingat ini teman-teman, hari ini mungkin tidak akan pernah stay, tidak akan pernah berada di titik yang hari ini kita dibahas. Paham ya sampai sini Bapak Ibu ya? Harapan kita cuma satu, ya, apapun masalah Bapak Ibu, apapun kendala Bapak Ibu, apapun tantangan yang Bapak Ibu alami, ingat kami juga mengalami. Saya, Pak Japar, semuanya ya itu ngalamin. Bedanya, kami selalu menyikapin hal yang positif, kami lewatin tantangan demi tantangan, kami lewatin masalah demi masalah, kami lewatin proses demi proses, tidak ada yang kami hindari sedikit pun, teman-teman. Kami dengan sabar, ikhlas, lewatin satu demi satu proses, gak ada yang enak prosesnya, teman-teman saya kasih tahu aja, ya. Dan untuk bisa melewati itu semua, ya ini, ya. Saya cuma ingat ini aja. Ingat Bapak Ibu, kalau hari ini kita bicara ekonomi, 1, 2, 3 tahun lagi, ya, kebutuhan bukan semakin murah, ya, biaya pendidikan bukan semakin turun, biaya kebutuhan tidak semakin turun, biaya kesehatan juga nggak bakal tambah turun. Mau siapapun pemimpinnya negara ini Bapak Ibu, mau pajak naik atau tidak tahun depan, biaya hidup tetap naik, titik. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun, menyalahkan kondisi, menyalahkan pemerintah. Maka cara yang paling bijak, benahin terus diri kita, ya, terus berjuang bagaimana caranya untuk meningkatkan income supaya orang-orang yang kita cintai betul-betul punya jaminan ke depannya di masa depan mereka, teman-teman. Oke?
Ya itu saja mungkin dari saya, Mas Guru. Ya thank you banget sudah menyimak. Mudah-mudahan bekal yang sedikit ini kita sama-sama bisa jadikan di tahun 2025 yang menjadi kita Grandmaster semua. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri, saya kembalikan ke Amin. MC. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra Adi Suito. Luar biasa ya. Beliau adalah Master Basu Indonesia Bapak Ibu semua. Beliau hari ini peringkat Master Basu Indonesia, dikit lagi Grandmaster. Ya beliau hari ini berpenghasilan kurang lebih 800 jutaan. Jadi Grandmasternya tuh tinggal didorong sedikit lagi aja udah jadi Grandmaster. Luar biasa ya Pak Putra Adi Suito. Kita beri applause yang luar biasa dengan ketik angka 10 boleh teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Kita beri apresiasi untuk Master Basu Indonesia dengan ketik angka 10 ya. Kenapa? Karena beliau juga mengajarkan kepada kami konsistensi. Ya, ini adalah hal yang mahal di Speed Network Internasional bahkan di luar sana. Ya, konsistensi, konsisten, gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Nah, itu beliau. Ya, maka dari itu hari ini beliau mencetak prestasi yang luar biasa. Sudah 800 juta di kantong. Ya, dalam waktu 1 tahun 7 bulan. Ya, ada satu poin yang saya ambil dari beliau tadi adalah bersyukur Bapak Ibu semua. Ya, bersyukur kita di bawah naungan Pak Ali Sofian yang pertama. Ya, bersyukur kita di bawah naungan Pak Jafar Hamid, Pak Sakwan, dan Pak Putra Adi Suito sebagai founder daripada Speed Network Internasional, ya, karena kita diberikan edukasi kurikulum, ya, Zoom yang aktif sekali, bahkan hampir bisa dibilang setiap hari kalau Bapak Ibu minta, mereka siap sedia, ya, kenapa? Karena kita tidak mungkin keliling kota se-Indonesia, nah, tapi dengan Zoom semua orang kota di Indonesia itu bisa masuk dalam satu waktu. Nah, bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu semua, saya sambil mendengarkan Pak Putra Adi Suito memberikan wejangannya, saya di mention atau di WA banyak sekali oleh mitra-mitra yang tidak bisa masuk ke ruangan Zoom pada malam hari ini. Luar biasa antusiasnya untuk Zoom pada malam hari ini. Maka kita patutnya bersyukur untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah ada di dalam ruangan ini, beri respect yang luar biasa, ya, dengan memperhatikan, dengan melihat, dengan mendengarkan, dengan konsentrasi, bahkan dengan on kamera, jika tidak ada halangan. Ya, kenapa? Karena di luaran sana, karena di luaran sana banyak yang tidak bisa masuk ke ruangan Zoom, Bapak Ibu semua. Ya, oke, luar biasa ya. Tadi Pak Putra Adi Suito, pembicara pertama kita dari Speed Network Internasional. Oke, Bapak Ibu semua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini Speed Network Internasional mencetak banyak prestasi. Ya, peringkat beginner sudah ratusan di Speed Network Internasional. Ya, peringkat expert berpenghasilan 25 juta ke atas sudah banyak puluhan. Ya, maka kita akan kenalan dengan peringkat profesional. Ya, beliau adalah orang-orang yang mencapai penghasilan 100 juta ke atas dalam waktu beberapa bulan ke belakang. Ini luar biasa sekali ya. Ada ibu rumah tangga, ada seorang bapak rumah tangga ya, yang dari berbagai macam daerah. Kita sama-sama kenalan ya. Yang pertama saya akan panggil orang yang luar biasa sekali dari Kalimantan, ibu rumah tangga ya. Dia berjuang luar biasa sekali. Saya tahu persis perjuangannya. Kenapa? Karena kita sering beberapa kali ketemu ya. Dan beliau hari ini sudah berpenghasilan ratusan juta rupiah dari PT Berkah Manasalu. Beliau juga kemarin berangkat ke Thailand. Ini luar biasa Bapak Ibu semua. Ya, kita sama-sama panggil profesional Basu Indonesia, Ibu Ervina. Silakan Ibu Ervina, kita beri kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Di mana posisi? Jaringan yang lag. Lagi bawa anak-anak ke mall. Kayak gitu Waduh. sambil, ya inilah. Anaknya kerja di Basu itu ya, nggak ngelihat waktu dan kesempatan. Selalu, walaupun di mall juga masih cuan tetap masuk gitu. Silakan Ibu, perkenalkan nama dan latar belakang serta alasan Ibu serius di Basu. Ya, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina dari Kalimantan Timur. Saya seorang ibu rumah tangga, ya. Saya seorang ibu rumah tangga yang kabarnya ya sebagai
juga kepala rumah tangga ya, setelah ditinggal meninggal almarhum waktu itu. Nah, kenapa saya bertahan di Basu? Karena apa? Saat ini Basu memang betul-betul memberi peluang buat saya untuk mendapatkan cuan ya. Dengan kita hanya dengan bermodalkan uang 100.000, bahkan sampai waktu itu yang tertinggi ya, saya saat itu 2.500.000 ya, itu sudah bisa merasakan apa yang disiapkan oleh PT Basu. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Nah, itu. Terus alasan menjalankan Basu itu benar-benar karena ingin membahagiakan kedua anak saya ini. Yang satu saya tidak pikirkan lagi karena memang sudah matang dan juga sudah bekerja gitu ya. Alhamdulillah yang dua ini dari PT Basu, mereka apa yang mereka minta, alhamdulillah saya bisa melaksanakan apapun kebutuhan mereka ini. Nah, termasuk ke mall sekarang ini. Kayak gitu Pak Guru. Oke, keren banget. Oke, siap Ibu Ervina. Terima kasih bincang-bincangnya, luar biasa. Selamat melanjutkan makan malamnya bersama keluarga. Iya, makasih. Dan juga satu Pak Guru ya, pesan saya buat teman-teman semua, termasuk my team saya gitu ya. Kita harus tetap semangat untuk di tahun 2005 ini, 2025. Insya Allah kalau kita tetap semangat, tetap optimis, kita akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Karena apa? Di PT Basu ini kita sudah disiapkan. Nah, kita tinggal mengejar. Kita ini betul-betul mau cepat atau mau lambat. Kalau mau cepat, kita bergerak gitu ya. Jadi tetap optimis. Yang belum dapat mitra, insya Allah akan dapat mitra dengan satu ikhtiar ya. Kita sekarang lagi menjalankan namanya nih, program digital marketing, gimana caranya mendatangkan calon mitra lewat online, offline gitu ya. Insya Allah nanti teman-teman my team, terutama di SNI ya, teman-teman di SNI ini insya Allah pasti akan bisa semua mencapai profesional seperti saya dalam waktu hampir setahun ya. Alhamdulillah, luar biasa. Makasih Pak Guru, makasih Pak founder kita ya, terutama Pak Jafar, sangat luar biasa membina saya, membimbing saya sampai saat ini ya. Jam 3 subuh pun kita jabanin, kita sudah asik tidur, kita ditelepon, gimana dengan timnya, alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih Siap, Ibu Ervina. Siap, terima kasih. Kalimantan. Keren. Oke, sama-sama tadi kita dengarkan dari Kalimantan ya, Ibu Ervina, seorang single parent ya, tadi promo tuh tadi ya. Single parent tuh, beliau sendiri ya, mengasuh anak-anaknya sendiri, serius menjalankan Basu sehingga hari ini mendapatkan penghasilan ratusan juta rupiah. Sehingga tadi beliau sampaikan, tadi kalau Bapak Ibu dengar, anak-anaknya minta apa bisa disediakan hari ini ya. Itu menjadi impian kita juga semua ya Bapak Ibu semua ya. Oke, betapa hari ini kita mungkin belum maksimal memberikan apa yang menjadi cita-cita daripada akun istri kita. Maka daripada itu, saya menghimbau Bapak Ibu lebih serius lagi di Basu untuk tahun 2025 ya. Oke, kita lanjut. Profesional berikutnya. Ya, ini dari Jawa Timur ya, seorang bapak rumah tangga. Ya, orangnya luar biasa ya. Beliau dalam waktu setahun ini sudah mencapai ratusan juta rupiah. Kita sama-sama panggil profesional Basu Indonesia, Pak Hartono. Pak Hartono monitor. Apakah ada di ruangan ini? Monitor Pak. Siap, silakan Pak Hartono. Siap, ini saya ada di gelap karena lagi bertamu di rumah orang ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hartono dari Ponorogo, Jawa Timur, Kota Riok ya. Ya, mungkin saya akan beberapa hal. Kenapa saya fokus di Basu? Itu yang pertama adalah ownernya kita ini luar biasa. Lalu yang kedua dari produk banyak varian dan manfaatnya memang bukan kaleng-kaleng seperti itu. Lalu yang ketiga dari emblemnya memang worth it banget dibanding dengan multi level yang di luaran sana. Lalu pesan untuk teman-teman, khususnya teman-teman SNI,
untuk menuju tahun 2025, alhamdulillah untuk reward kita difasilitasi dari 30 kiri 30 kanan. Kalau kemarin mulai 100 kiri 100 kanan, alhamdulillah ini mulai 30 kiri 30 kanan. Ini bisa menjadi daya magnet tersendiri. Mungkin itu saja Pak Guru dari saya, padat singkat. 2025. Terima kasih Pak Hartono, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Siap. Siap Pak Hartono, salam-salam buat mitra di Ponorogo. Siap disampaikan. Oke, siap. Terima kasih dari Pak Hartono di Ponorogo, Bapak Ibu semua. Beliau hari ini mencapai peringkat profesional dengan perolehan itu ratusan juta rupiah ya, 100 juta ke atas ya. Beliau tadi sampaikan owner kita keren, produk kita keren ya. Marketing plan atau sistem bagi hasil kita juga keren banget ya. Entah kenapa kayaknya kita punya owner pengen banget mitranya itu gampang meraih sukses di sini. Jadi marketing plan-nya atau sistem bagi hasilnya dibuat semudah mungkin. Nih, teman-teman harus jeli melihat ini semua, ya. Dan tadi disampaikan Pak Hartono, ingat tahun 2025, fast track letter baru, ya, akan menghadirkan 30 kanan, 30 kiri. Kita akan ke Vietnam bareng-bareng. Ya, ini luar biasa ya. Terima kasih Pak Hartono di Ponorogo. Oke, saya akan panggilkan satu lagi seorang profesional bakso Indonesia. Kalau saya tidak salah dari Balikpapan beliau. Kita panggil Pak Fahrin. Pak Fahrin, apakah ada di ruangan Zoom? Monitor Pak Fahrin. Iya, ada Pak. Silakan Pak Fahrin, waktunya tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Fahrin. Saya sebenarnya asal dari Bali, cuma menetap di Surabaya. Oh gitu, bukan Balikpapan ya Pak? Cuma membangun bisnis di Kalimantan Utara. Oh luar biasa, siap. Sampai ke Malaysia. Wow. Oke, perkenalkan nama saya Fahrin. Latar belakang saya pengusaha yang sedang fokus di bakso. Ya. Jadi alasan saya bertahan di bakso itu karena memang marketing plan-nya sangat luar biasa. Karena hari ini saya tepat 10 bulan join di bakso dan sudah berperingkat profesional dan sudah meraih reward 50 juta juga. Dan alhamdulillah grup saya juga sudah ada yang meraih reward 50 juta dan insya Allah Januari juga ada 2 orang lagi yang akan meraih 50 juta. Oke, alasan bertahan di bakso karena memang produknya sangat murah dan berkualitas, kemudian marketing plan-nya sangat luar biasa, dan support sistem SNI yang selalu mendukung kita. Seperti co-founder Pak Sakwan, saya berterima kasih karena selalu memberikan dukungan kepada saya, dan terima kasih kepada Pak Ali, founder kita, karena menciptakan sistem di SNI. Oke, insya Allah kepada grup-grup SNI atau grup-grup saya yang ada di Kalimantan Utara, di Sulawesi, dan di Malaysia, insya Allah profesional itu sangat gampang diraih. Insya Allah bulan depan akan lahir profesional di grup kita. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa, Pak Fahrin dari Surabaya ternyata ya, beliau dari Bali, menetap di Surabaya, dan hari ini, oh ya, dan membangun jaringan sampai di Malaysia, luar biasa. Terima kasih Pak Fahrin, waktunya. Oke, ya baik, Bapak Ibu semua. Jadi di akhir tahun 2024 ini banyak prestasi yang ditorehkan oleh Speed Network International. Speed Network International, jika Bapak Ibu mengizinkan kami untuk membantu Bapak Ibu semua, maka dengan mengikuti kurikulumnya, dengan mengikuti training-training yang disediakan oleh Speed Network International, Bapak Ibu akan lebih mudah mendapatkan reward-reward yang ada di PT Basu. Ini luar biasa sekali. Nah, profesional yang tadi disampaikan itu hanya beberapa gelintir Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak. Nah, ada beberapa yang juga tidak bisa masuk ya. Keren banget ya, kita udah kenalan dengan 3 orang. Oke, baik, kita melangkah ke sesi berikutnya. Kita akan sambut pembicara kedua kita. Mudah-mudahan beliau sudah ada di dalamnya. Beliau salah satu founder daripada Speed Network International juga, ya. Jadi hari ini beliau itu adalah salah satu upline leader dari Pak Fahrin tadi, ya. Kita sama-sama panggil, ya. Izin kita panggil sama-sama Bapak Sakwan Yuli Putra. Silakan Pak Sakwan, monitor.
Pak Sakwan monitor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Guru, terima kasih buat semua yang sudah menyempatkan waktu hanya hadir. Saya hanya sekilas karena materi kita yang paling utama itu ada di penghujung, yaitu ada di Pak Founder kita. Nah, beruntung sekali Bapak Ibu, karena memang kita mau ngetes juga bahwa siapa yang gercep, yang cepat, dia bisa masuk ke Zoom ini. Karena banyak sekali teman-teman di luaran sana yang membangun bisnis bakso ini dengan kerja keras yang luar biasa, tetapi tidak seberuntung kita Bapak Ibu. Kita ada dua keberuntungan ada di bakso, karena ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Keberuntungan pertama kita ada di bakso, kita mengenal dan mendengar bakso itu sendiri. Karena kita tidak bisa memilih upline siapa, setidaknya itu dulu yang harus kita syukuri. Kita mengenal bakso dari orang yang mengenalkan kita. Setidaknya peluang untuk menjadi miliarder itu udah ada di tangan kita. Yang kedua, keberuntungan kedua, banyak Bapak Ibu, ada sekitar belasan founder di luaran sana yang memimpikan, timnya memimpikan ada acara-acara masif seperti ini, program-program keren seperti ini, tetapi founder-foundernya tidak memberikan atau tidak ada program semacam ini. Nah, inilah keberuntungan kedua kita. Ada Pak Pas, ada Pak Japar, ada teman-teman yang lain, terutama Pak Founder kita membuat program yaitu Wadah Speed Network Internasional untuk kita yang berbagai latar belakang untuk belajar, bertumbuh dan berkembang, membangun bisnis dan bangun sini Bapak Ibu. Ini keberuntungan kedua kita. Nah, teman-teman yang ada di dalam ruangan ini keberuntungan ketiganya malam hari ini. Karena lebih dari puluhan ribu tim dari Speed Network Internasional, hanya 300 yang bisa masuk Bapak Ibu. Artinya ini keberuntungan ketiga. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang sudah ada di ruangan Zoom malam hari ini tidak fokus menyimak sampai akhir. Karena apa? Kasihan teman-teman kita yang di luaran sana yang mereka berjuang hanya untuk masuk Zoom aja mereka sudah berjuang. Artinya kalau teman-teman di dalam ruangan ini tidak fokus menyimak, sekali lagi tidak hanya rugi buat teman-teman sendiri, tetapi juga tidak memberi ruginya dua kali. Yang teman-teman kita di luaran sana yang tidak bisa masuk, karena Anda masuk Zoom, mereka juga tidak dapatkan informasi yang luar biasa malam hari ini. Nah, pencapaian kita under Speed Network Internasional itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal satu, ikuti apa yang disampaikan, diarahkan leader aktif Anda. Ingat ya, follow the leader, follow the system. Tetapi juga kata-kata ini masih koma. Follow the leader itu wajib di SNI, tetapi leader yang seperti apa? Ya tentu leader yang proaktif, membangun, yang rewel, yang bawel, tanda kutip, untuk mengarahkan Anda untuk ikut sistem. Nah, ikuti leader-leader yang itu, bukan leader yang melahirkan Anda lalu mereka tidak aktif. Nah, Bapak Ibu, kita berikan kesempatan dan ruang yang lebih, karena setelah saya ini ada insan yang luar biasa yang mendidik kita semua, bagaimana kita bisa sama-sama belajar, bagaimana 2025 tidak hanya kita yang 300 orang ini, tapi ribuan tim kita juga mencapai Grandmaster di Basu, Bapak Ibu. Salam saya untuk semuanya dari tim yang hadir dari SND ini, terus sehat untuk kita semua, lalu 2025 kita siapkan daya tahan yang lebih, energi yang lebih untuk menyongsong bahwa setiap kita setidaknya April besok kita naik ke panggung sebagai Grandmaster Basu. Terima kasih Bapak Ibu, sehat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya sambutan dari Pak Sakwan. Saya kembali ingatkan bahwa keberuntungan itu ada di kita. Ya, keberuntungan di Basu satu, keberuntungan di Speed Network Internasional, keberuntungan Anda masuk di Zoom pada malam hari ini di saat yang lain sedang berjuang untuk masuk Zoom. Ini luar biasa ya. Maka yang ada di dalam, perhatikan lagi apa yang menjadi materi pada malam hari ini. Kenapa? Karena materinya belum mulai ya. Memang tidak ada materi sih, hanya kata-kata. Tapi kata-kata yang bisa menjadi acuan 2025 ke depan, kita akan lebih bersinar. Oke? Bapak Ibu semua, di sesi berikutnya sebelum kita panggil yang selanjutnya, pembicara berikutnya, saya mau panggilkan seorang yang berperingkat elit, Bapak Ibu semua. Jadi tahapannya adalah beginner, berperingkat 5 juta penghasilan ke atas, expert 25 juta ke atas, ya profesional yang tadi 3 orang, ada Ibu Ervina, Pak Hartono, Pak Fahrin, itu 100 juta ke atas. Dan hari ini kita akan panggil seorang elit. Elit ini adalah berpenghasilan 200 juta ke atas. Beliau hari ini masih aktif di angkatan ya, dan hari ini beliau berpenghasilan 200 juta lebih ya.
Beliau juga jalan-jalan ke Thailand kemarin, dapat tur dari Basu. Ya, ini beliau adalah orang yang luar biasa membina timnya. Ya, kuat sekali, di grup sekali, luar biasa sekali ya. Sama-sama kita panggil elit Basu Indonesia, Bapak Sugeng Riyadi. Silakan Pak Sugeng, waktu dan tempat